Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang anak yatim piatu bernama Lila. Desa itu terisolasi, jauh dari keramaian kota, dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi dan misterius. Suara angin yang berdesir melalui dedaunan dan burung-burung yang bernyanyi di pagi hari menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Lila. Meski alam seolah memberikan ketenangan, kehidupan Lila jauh dari kata damai. Pada usia yang baru 6 tahun, Lila sudah merasakan kepedihan mendalam akibat kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Sejak saat itu dunianya berubah drastis. Ia harus tinggal bersama keluarga dari pihak ayahnya, sebuah keluarga besar yang seharusnya merawat dan melindunginya dengan kasih sayang. Namun, kenyataan yang dihadapi Lila jauh dari harapan. Bukannya mendapatkan cinta dan perhatian, Lila justru diperlakukan dengan dingin, bahkan diabaikan. Rumah baru yang ia tempati tidak pernah benar-benar menjadi tempat yang nyaman. Dinding-dindingnya terasa sepi, tidak ada tawa atau kehangatan. Setiap hari, Lila harus melakukan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya tidak perlu ia tanggung di usianya yang masih sangat muda. Tangannya yang kecil sering kali kotor oleh debu dan tanah, sementara bahunya yang mungil lelah membawa beban tugas yang diberikan padanya tanpa belas kasihan. Paman dan bibinya tak pernah benar-benar menganggap Lila sebagai bagian dari keluarga. Di mata mereka, Lila hanyalah seorang beban, seorang anak yatim piatu yang terpaksa mereka tampung. Mereka tidak pernah memberi kasih sayang atau perhatian yang layak diterima seorang anak. Sejak pertama kali Lila tinggal bersama mereka, ia lebih diperlakukan sebagai pembantu ketimbang seorang keponakan. Tugas-tugas berat yang seharusnya dilakukan orang dewasa diberikan padanya tanpa rasa kasihan. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, Lila harus bangun lebih awal dari yang lain. Tubuh kecilnya harus siap membersihkan seluruh rumah, mulai dari menyapu, mengepel, hingga mencuci pakaian keluarga besar yang tinggal di sana. Ia harus membawa ember-ember besar penuh air, membersihkan lantai, dan memastikan semuanya terlihat rapi sebelum mereka bangun. Tangannya yang mungil seringkali terluka oleh pekerjaan kasar itu, sementara kakinya yang ringkih nyaris tak kuat berdiri di akhir hari. Namun, keluhan tidak pernah terdengar dari bibirnya. Lila tahu, jika ia berani mengeluh, hukuman akan menunggunya. Setiap tugas selalu dilakukannya dengan sisa-sisa tenaga, meski tubuhnya lemah dan kecil untuk pekerjaan sebesar itu. Dan di saat yang lain menikmati makanan di meja makan, Lila seringkali hanya berdiri di sudut menunggu diberi sisa-sisa. Jika beruntung, ia akan mendapat roti basi atau sup yang hampir habis. Tapi seringkali piringnya kosong dan ia harus menelan rasa lapar yang menggerogoti perutnya. Bibirnya kering, tubuhnya lemah, namun tidak ada yang peduli. Bahkan ketika Lila tertatih-tatih menyelesaikan pekerjaannya dengan napas tersengal, mereka hanya memandangnya dengan tatapan dingin. Malam adalah waktu terberat baginya. Setelah hari yang panjang dengan pekerjaan yang melelahkan, Lila harus tidur di sebuah kamar sempit yang pengap di bagian belakang rumah. Kamarnya tidak lebih besar dari gudang kecil dengan dinding kayu yang rapuh. Satu-satunya jendela kecil di ruangan itu adalah tempat Lila sering duduk saat malam tiba, menatap bulan dan bintang-bintang di langit, berharap ada keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Setiap malam, perutnya selalu keroncongan, suara lapar yang tak pernah diabaikan tubuhnya. Ia sering menangis dalam diam, merasakan air mata mengalir di pipinya yang kurus, tetapi tidak pernah ada yang mendengarkan tangisannya. Tidak ada tangan yang mengusap air matanya, tidak ada kata-kata penghiburan yang menenangkannya. Hanya keheningan malam yang menjawab, disertai suara hembusan angin yang menyusup lewat celah-celah dinding kayu. Malam demi malam berlalu dengan kesedihan yang sama. Kadang-kadang, Lila menahan diri untuk tidak menangis, mencoba untuk kuat meski seluruh jiwanya merindukan kehangatan orang tua yang telah pergi. Namun, rasa kesepian yang dalam selalu datang, mengisi hatinya dengan kehampaan.
Dalam keadaan seperti itu, hanya bulan dan bintang yang menjadi teman setianya. Ia sering berbicara dalam hati kepada mereka, seolah-olah mereka bisa mendengarnya. Lila akan bertanya, mengapa hidupnya begitu berat? Mengapa tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya? Tapi seperti biasa, jawabannya hanyalah keheningan. Di balik kesedihannya, Lila menyimpan sebuah harapan kecil. Ia percaya bahwa suatu hari, entah bagaimana, takdirnya akan berubah. Akan ada seseorang yang datang, atau mungkin sebuah kekuatan dari dalam hutan lebat yang misterius di tepi desa, yang selama ini terasa seolah memanggilnya. Setiap malam, ia merasa dorongan itu semakin kuat, seolah-olah alam sendiri menunggunya untuk berani melangkah keluar dari penderitaannya. Namun di usianya yang masih sangat muda, Lila hanya bisa menunggu. Menunggu sampai saatnya tiba, ketika ia cukup kuat untuk menghadapi dunia yang begitu keras padanya. Hingga hari itu datang, Lila hanya bisa bertahan dengan caranya sendiri, berteman dengan bulan dan bintang, dan menjaga secercah harapan di dalam hatinya yang hampir padam. Suatu malam yang sunyi, setelah seharian bekerja keras tanpa henti, Lila terjatuh di kasurnya yang tipis dengan tubuh yang kelelahan dan perut yang kosong. Hatinya dipenuhi rasa sakit dan putus asa, namun akhirnya tubuhnya yang rapuh tak mampu lagi menahan beban, dan ia pun terlelap. Dalam tidurnya sebuah mimpi yang aneh namun menakjubkan muncul. Mimpi itu begitu hidup, hampir terasa nyata, seakan mengajak Lila ke dunia lain yang asing dan penuh misteri. Di dalam mimpinya, Lila menemukan dirinya berdiri di tengah sebuah hutan yang gelap dan angker. Udara di sekelilingnya terasa dingin dan berat, seolah-olah hutan itu menyembunyikan rahasia yang mendalam. Pepohonan menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang seolah melingkar seperti cakar raksasa, menciptakan bayangan menyeramkan yang menari-nari di tanah. Kabut tebal menyelimuti hutan, membuat pandangan Lila terbatas hanya beberapa langkah di depannya. Setiap napas yang ia hirup terasa berat, dan keheningan yang memekakkan telinga membuat jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara napas yang berat dan dalam, seolah berasal dari makhluk besar yang bersembunyi di balik kabut. Suara itu begitu mengintimidasi, membuat bulu kuduk Lila meremang. Napas itu bergerak mendekat, semakin dekat dan semakin jelas, namun Lila tak bisa melihat apapun di sekitarnya. Ia merasa takut, namun anehnya, rasa penasaran yang mendalam mendorongnya untuk tetap diam di tempat. Di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang membuat Lila merasa bahwa makhluk ini bukan ancaman. Saat Lila mencoba mencari sumber suara tersebut, kabut di depannya perlahan mulai terbelah. Dari balik pepohonan yang rimbun, muncullah sesosok makhluk besar yang membuat Lila membeku di tempatnya. Seekor naga merah raksasa, jauh lebih besar dari makhluk apapun yang pernah ia bayangkan. Sisik-sisiknya berkilauan seperti perunggu yang dipoles memantulkan kilauan samar yang muncul dari tubuhnya sendiri. Matanya yang menyala seperti bara api menatap langsung ke arah Lila, namun bukannya ketakutan, Lila merasakan kehangatan yang aneh. Naga itu bukanlah makhluk yang marah atau agresif, seperti yang diceritakan dalam dongeng-dongeng menakutkan. Sebaliknya, ia menatap Lila dengan tatapan lembut seolah-olah telah lama mengenalnya. Suaranya, dalam dan penuh wibawa, menggema di seluruh hutan ketika ia mulai berbicara. "Akhirnya kau datang, anak kecil," kata naga merah itu. Suaranya bergema di udara dan membuat tanah di bawah kaki Lila bergetar ringan. Lila, meskipun terkejut dan tak tahu harus berkata apa, merasa anehnya nyaman berada di hadapan makhluk sebesar dan sekuat itu. Rasa takutnya perlahan memudar, digantikan oleh perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Dengan suara yang hampir berbisik, ia bertanya, "Siapa kau?" Naga merah itu mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi, memperlihatkan tubuhnya yang perkasa, dan bersinar di bawah sinar rembulan yang menerobos kabut. "Aku adalah penjaga hutan ini," jawab naga itu. "Aku telah menunggumu, Lila.
Kau adalah anak yang terlupakan oleh dunia, namun aku melihatmu. Datanglah padaku, dan aku akan melindungimu. Kau tidak akan kelaparan lagi, dan tidak ada yang akan menyakitimu. Lila terdiam sejenak, hatinya bergejolak. Penjaga hutan? Bagaimana mungkin seekor naga sebesar ini tahu namanya, tahu tentang penderitaannya? Tapi entah bagaimana Lila mempercayainya. Ada kejujuran dalam suara naga itu, sesuatu yang membuatnya merasa aman dan diperhatikan, sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama tinggal bersama paman dan bibinya. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu jelas, hingga ketika Lila terbangun keesokan paginya, kata-kata sang naga masih terngiang-ngiang di telinganya. Tubuhnya masih lelah, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Sebuah keberanian baru yang muncul dari dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Naga itu, penjaga hutan, telah memanggilnya. Dan ia tahu, di dekat desa, memang ada hutan yang selama ini dianggap angker dan berbahaya oleh penduduk. Mereka sering membicarakan suara-suara aneh dan makhluk-makhluk misterius yang tinggal di sana, namun Lila tidak peduli. Bagi Lila, hutan itu bukan lagi tempat yang menyeramkan. Sebaliknya, itu mungkin adalah satu-satunya jalan keluar dari penderitaannya. Tanpa berpikir panjang, Lila memutuskan untuk mencari naga merah itu. Meski ia baru berusia 6 tahun, rasa putus, asa yang selama ini menguasai hidupnya, membuat keputusan itu terasa benar. Selama bertahun-tahun, ia hanya mengenal rasa sakit, kelaparan, dan kesepian. Hutan, yang selama ini ditakuti oleh para penduduk desa, sekarang tampak seperti tempat yang lebih menjanjikan daripada rumah tempat ia diperlakukan seperti budak. Ketakutan yang dulu ada di hatinya telah digantikan oleh rasa keberanian baru yang datang dari mimpi aneh itu, sebuah keyakinan bahwa di dalam hutan tersebut ada harapan, ada perlindungan yang selama ini ia cari. Dengan tekad yang bulat, Lila bangkit pagi itu. Matahari baru saja menyemburatkan cahayanya di ufuk timur, menyinari desa kecil yang masih sunyi. Angin pagi yang dingin menyapu kulitnya yang kurus, namun ia tidak memperdulikannya. Ia mengumpulkan sedikit barang yang ia miliki, sebuah selimut, lusuh dan sebongkah roti basi yang ia simpan diam-diam dari dapur. Lalu dengan langkah kecil tapi mantap ia meninggalkan rumah itu. Rumah yang tak pernah benar-benar menjadi rumah baginya. Langkah pertama yang ia ambil terasa berat, seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikat kakinya, menariknya kembali ke dalam kehidupan yang menyakitkan. Namun Lila tidak menoleh ke belakang. Di hatinya, ia tahu bahwa jika ia berhenti sekarang, jika ia kembali, tidak akan ada lagi kesempatan untuk bebas. Kehidupannya akan terus seperti ini, terkurung dalam siklus tanpa cinta, tanpa harapan. Ia menguatkan dirinya, membiarkan rasa, lapar dan lelah menjadi bahan bakar yang mendorongnya maju. Setiap langkah membawa ia lebih jauh dari kehidupan yang selama ini menghukumnya, dan lebih dekat pada kebebasan yang ia impikan. Jalan menuju hutan bukanlah jalan yang mudah. Desa kecil itu dikelilingi oleh ladang-ladang terbengkalai dan jalan setapak yang jarang dilalui. Penduduk desa jarang mendekati hutan karena di sanalah berbagai kisah menakutkan diceritakan tentang suara-suara misterius, bayangan yang melintas di malam hari, dan makhluk-makhluk aneh yang konon berkeliaran di antara pepohonan yang rimbun. Orang-orang desa sering berbicara tentang hutan itu dengan ketakutan, menyebutnya sebagai tempat yang terkutuk, di mana mereka yang tersesat tak akan pernah kembali. Tapi bagi Lila, hutan itu sekarang seolah memanggilnya, seolah di sana ada sesuatu yang menunggunya dengan sabar. Saat Lila mendekati tepian hutan, jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Pohon-pohon besar dengan dahan-dahan yang menggantung rendah menciptakan bayangan gelap yang seolah-olah menyelimuti jalan di depannya. Kabut tipis mulai turun, melayang di atas tanah seperti selimut halus yang menyembunyikan segala sesuatu di dalamnya. Udara di sini terasa lebih dingin, lebih berat, namun Lila terus berjalan. Kakinya yang kecil terperosok ke dalam tanah berlumpur, namun ia tidak berhenti.
Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin ia merasa bahwa mimpinya bukan sekadar khayalan. Setiap langkah membawa dirinya lebih dekat pada sesuatu yang besar, sesuatu yang nyata. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya, cicitan binatang malam, suara dedaunan yang bergesekan, dan kadang-kadang suara napas berat yang hampir tidak terdengar, mirip dengan suara yang ia dengar dalam mimpinya. Namun anehnya, Lila tidak merasa takut. Ada sesuatu yang melindunginya. Seolah-olah hutan itu sendiri sedang menyambutnya, membuka jalan bagi langkah-langkah kecilnya. Setelah berjalan cukup jauh, Lila sampai di sebuah area terbuka di tengah hutan. Pepohonan di sekelilingnya tampak lebih tua, lebih besar, seolah-olah mereka telah berdiri di sana selama berabad-abad. Di tengah-tengah area itu, di antara akar-akar pohon yang melingkar seperti ular, terdapat sebuah batu besar. Di atas batu itu, duduklah seekor naga merah, persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Sisik-sisiknya berkilauan, memantulkan sinar samar matahari yang berhasil menembus kabut. Naga itu menatap Lila dengan mata yang dalam dan berkilauan, penuh dengan kebijaksanaan dan rasa empati yang tak bisa dijelaskan. Suara napasnya terdengar berat, namun tidak menakutkan. Lila berdiri diam di sana, terpaku oleh keindahan dan kekuatan makhluk itu. Rasa takut yang mungkin akan ia rasakan lenyap begitu saja, digantikan oleh perasaan hangat dan nyaman. "Selamat datang, Lila." Suara naga merah itu terdengar lembut, jauh lebih lembut daripada saat ia mendengarnya dalam mimpi. "Kau telah melakukan perjalanan panjang. Kini, kau tidak perlu takut lagi." Lila merasakan air mata menggenang di sudut matanya, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa lega yang begitu mendalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dilihat, benar-benar dilihat. Bukan sebagai beban, bukan sebagai anak yang terlupakan, tapi sebagai seseorang yang berharga. Naga merah itu melanjutkan, "Kau bukan anak biasa, Lila. Kau memiliki kekuatan yang tidak kau sadari. Itulah mengapa aku menunggumu. Hutan ini, dunia ini, membutuhkanmu." Lila, dengan suara bergetar, bertanya, "Mengapa aku? Aku hanya anak kecil yang lemah." Naga itu tersenyum, sisiknya berkilauan lembut. "Justru karena itulah, kekuatan terbesar tidak selalu terlihat dari luar. Keberanianmu untuk datang ke sini, untuk meninggalkan rasa takutmu, menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya." Lila terdiam, mencoba memahami kata-kata naga itu. Sejak kecil ia selalu dianggap lemah, tidak berdaya. Tapi sekarang, di hadapan makhluk perkasa ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan baru tumbuh di dalam dirinya. Sebuah harapan, sebuah tujuan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Dan di sanalah, di tengah hutan angker yang selama ini ditakuti, hidup Lila mulai berubah. Ia tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan penjaga yang akan merawatnya, memberikan perlindungan dan kekuatan yang ia butuhkan untuk menghadapi dunia. Dan bersama naga merah itu, Lila tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ini adalah awal dari sebuah petualangan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah pertemuannya dengan naga merah di tengah hutan, hidup Lila berubah sepenuhnya. Naga itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Virion, menjelaskan bahwa hutan angker yang selama ini ditakuti penduduk desa sebenarnya adalah tempat perlindungan yang aman bagi makhluk-makhluk ajaib dan roh-roh kuno. Virion adalah salah satu penjaga terakhir dari dunia lama, yang ditugaskan untuk melindungi keseimbangan antara alam manusia dan alam magis. Lila, meskipun awalnya hanya seorang anak kecil yang terlupakan, ternyata memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan itu. Hari-hari pertama Lila di hutan penuh dengan keajaiban. Virion membimbingnya dengan sabar, memperkenalkannya pada penghuni hutan yang luar biasa, peri-peri kecil yang hidup di kelopak bunga, roh-roh air yang mendiami danau yang tersembunyi, hingga hewan-hewan hutan yang semuanya bersahabat. Hutan
yang selama ini dianggap menakutkan oleh penduduk desa, ternyata adalah dunia yang indah dan penuh dengan kehidupan. Di bawah bimbingan Firion, Lila belajar tentang kekuatan alam, tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan dan alam semesta. Ia juga diajarkan cara berkomunikasi dengan makhluk-makhluk magis dan memanfaatkan energi alam untuk melindungi diri. Setiap hari, Lila tumbuh semakin kuat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Di bawah perlindungan sayap Firion, ia tidak lagi merasa lapar, lelah, atau ketakutan. Naga merah itu memberinya makanan yang segar dari alam, buah-buahan liar, air bersih dari mata air yang tersembunyi, dan kadang-kadang bunga-bunga magis yang memiliki kekuatan penyembuhan. Lila belajar bahwa kekuatan sejatinya bukanlah dalam kekerasan, melainkan dalam kelembutan dan kebijaksanaan. Ia menemukan kedamaian yang selama ini tak pernah ia rasakan di rumah. Suatu hari saat mereka sedang duduk di atas tebing yang menghadap ke hutan, Lila bertanya kepada Firion, "Mengapa kau memilihku? Aku hanya seorang anak yang tak diinginkan. Tak ada yang istimewa tentang diriku." Firion menatap Lila dengan penuh kasih. "Kau istimewa, Lila, bukan karena kekuatan fisikmu, tetapi karena hatimu yang tulus. Hanya sedikit manusia yang mampu melihat keajaiban di dunia ini. Kau datang ke hutan ini bukan karena takut, tapi karena kau percaya. Dan kepercayaan itulah yang membuatmu kuat." Lila tersenyum, hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diakui, dihargai, dan dicintai. Tahun demi tahun berlalu, dan Lila semakin terbiasa dengan kehidupannya di hutan. Ia tumbuh menjadi seorang gadis muda yang kuat, penuh dengan pengetahuan tentang dunia magis. Bersama Firion, ia melindungi hutan dari ancaman luar, kadang-kadang dari manusia yang berusaha menebang pohon-pohon atau memburu makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Namun, setiap kali ancaman datang, Lila selalu berhasil menemukan cara untuk menyelesaikannya dengan damai, menggunakan kebijaksanaannya yang semakin matang. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan yang terjadi di hutan. Suara-suara aneh yang dulunya sering terdengar menghilang dan desas-desus tentang makhluk-makhluk misterius mulai berkurang. Beberapa orang bahkan mulai berani mendekati tepi hutan, mencari bahan-bahan obat atau kayu, dan mereka terkejut menemukan bahwa hutan yang dulu dianggap terkutuk kini terasa damai dan subur. Lila, meskipun tidak pernah kembali ke desa untuk tinggal, seringkali memperhatikan dari kejauhan. Ia merasa tidak lagi terikat dengan masa lalunya yang kelam. Ia telah menemukan rumahnya yang sejati di hutan bersama Firion dan para makhluk ajaib. Namun ia juga tidak menyimpan dendam terhadap paman dan bibinya. Waktu telah memberinya kebijaksanaan untuk memahami bahwa mereka sendiri adalah korban dari ketakutan dan ketidaktahuan. Suatu hari, ketika Lila sedang berjalan di tepi sungai di dalam hutan, ia melihat bayangannya di permukaan air. Tidak lagi ada gadis kecil yang lemah dan kurus. Kini, yang ia lihat adalah seorang wanita muda yang kuat, dengan mata yang penuh dengan keyakinan dan pengetahuan. Ia tersenyum kepada dirinya sendiri, menyadari betapa jauh dirinya telah melangkah sejak hari pertama ia melarikan diri dari rumah. Lila hidup bahagia bersama Firion yang selalu menjadi pelindung dan temannya. Hutan yang dulunya menakutkan kini menjadi tempat di mana ia menemukan kebebasan dan jati dirinya. Dan meskipun ia tidak memiliki keluarga manusia, ia tahu bahwa keluarga yang sebenarnya adalah orang-orang dan makhluk-makhluk yang mencintainya tanpa syarat. Bersama naga merah itu, Lila menemukan arti sejati dari cinta, kebebasan, dan kekuatan. Di bawah naungan hutan yang lebat, ia tumbuh menjadi penjaga yang bijaksana, melanjutkan tugas Firion untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia magis. Dan dalam hidup yang baru ini, Lila tidak pernah lagi merasa sendirian atau terlupakan. Di sanalah, di tengah hutan yang indah dan penuh keajaiban, Lila menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari.